Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota yang berada di kelompok 3. Yang pertama yaitu ada Nur Hayati, ada Sabrina, Suci Lutfia, Florentina Sanam, Tiara Septi, Salsabila, Astri dengan saya sendiri, Dewi Wulandari, Yospiana, Meliana, Nina, dan Vera Rahmawati. Kami di sini akan menjelaskan tentang gizi seimbang untuk ibu hamil dan menyusui. Menurut Godam 2011, gizi seimbang mengandung 3 zat gizi utama yaitu: yang pertama, zat tenaga yang terdiri dari karbohidrat dan lemak. Yang kedua, zat pembangun yang terdiri dari protein. Dan yang ketiga, zat pengatur yang terdiri dari vitamin dan mineral. Gizi seimbang untuk ibu hamil dan ibu menyusui mengindikasikan bahwa konsumsi makanan ibu hamil dan ibu menyusui harus memenuhi kebutuhan untuk dirinya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan janin atau bayinya. Yang kedua, gizi seimbang pada ibu menyusui sangat erat berkaitannya dengan produksi air susu. Oleh karena itu, pemenuhan gizi yang baik bagi ibu menyusui akan berpengaruh terhadap status gizi ibu menyusui dan juga tumbuh kembang bayinya. Yang ketiga, ibu menyusui membutuhkan zat gizi yang lebih banyak dibanding dengan keadaan tidak menyusui dan masa kehamilan. Tetapi, konsumsi pangannya tetap harus beraneka ragam dan jumlah serta porsinya sesuai. Manfaat gizi seimbang ibu menyusui. 1. Untuk melakukan aktivitas. 2. Melakukan berbagai proses di dalam tubuh. 3. Mengembalikan alat-alat kandungan ke keadaan sebelum hamil. 4. Sebagai cadangan dalam tubuh. 5. Sangat erat kaitannya dengan produksi ASI yang diperlukan untuk pertumbuhan bayi. Kebutuhan gizi seimbang saat menyusui. Karbohidrat kompleks, contoh makanannya seperti gandum, kacang-kacangan, sayur, nasi, ubi, kentang, singkong, bihun, mie, roti, makaroni, jagung, dan buah. Ini bagus untuk mencukupi kebutuhan energi selama masa menyusui, karena karbohidrat kompleks dicerna lebih lambat daripada karbohidrat sederhana. Protein dibutuhkan oleh bayi untuk membentuk jaringan saraf dan otak. Contoh makanan yang mengandung protein hewani seperti ikan, daging, telur, unggas, susu, dan hasil olahannya. Juga makanan yang mengandung protein nabati seperti tahu, tempe, kacang-kacangan, dan hasil olahannya. Contohnya susu kedelai. Lemak sehat. Nutrisi ini penting untuk perkembangan mata dan otak bayi, serta menunjang tumbuh kembangnya secara umum agar kelak ia menjadi anak yang cerdas. Omega 3, contohnya ikan salmon, tuna, kakap, tongkol, lemuru, tenggiri, sarden, dan cakalang. Omega 6, minyak kedelai, minyak jagung, dan minyak bunga matahari. Zat besi, contoh makanannya seperti daging, kacang-kacangan, sayuran hijau, dan gandum utuh. Kalsium, susu dan produk olahannya seperti keju dan yogurt, juga sayuran berwarna hijau merupakan sumber kalsium yang baik, serta tahu, tempe, susu kedelai, serta jus atau sereal yang sudah diberi tambahan kalsium. Selanjutnya ada vitamin dan mineral. Jenis vitamin dan mineral ada zat besi, sumbernya dari kuning telur, hati, daging, makanan laut seperti ikan dan kerang, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Ada yodium, sumbernya dari minyak ikan, ikan laut, dan garam beriodium. Kemudian ada kalsium, sumbernya dari susu, keju, teri, kacang-kacangan. Ada vitamin A, sumbernya dari kuning telur, hati, mentega, sayuran berwarna hijau, dan buah berwarna kuning. Ada vitamin C, sumbernya dari buah-buahan yang memiliki rasa kecut seperti jeruk, mangga, sirsak, apel, tomat, dan sebagainya. Kemudian ada vitamin B1 dan B2. Sumbernya ada padi, kacang-kacangan, hati, telur, ikan, dan lain-lain. Selanjutnya ada cairan. Cairan dianjurkan minum 2-3 liter air per hari atau lebih dari 8 gelas air per hari. 12-13 sehari.
Terutama saat udara panas, banyak berkeringat dan demam sangat dianjurkan untuk minum lebih dari 8 gelas per hari. Kebutuhan cairan dapat diperoleh dari air putih, susu, jus buah-buahan, dan air yang tersedia di dalam makanan. Selanjutnya ada pantangan ibu menyusui. Katanya, ibu dilarang makan ikan laut karena dianggap akan menyebabkan ASI jadi amis. Padahal faktanya, kandungan ikan laut seperti protein, mineral, lemak sangat bagus untuk tumbuh kembang si bayi. Selanjutnya katanya ibu menyusui tidak diperbolehkan untuk minum es karena dapat membuat bayi menjadi besar. Faktanya, minum es tidak ada hubungannya dengan perkembangan si bayi. Selanjutnya katanya ibu menyusui tidak boleh makan makanan yang pedas karena hal ini dapat menyebabkan alergi. Padahal faktanya makanan pedas tidak ada hubungannya dengan alergi atau daya tahan tubuh si bayi. Makanan pedas secara normal ditoleransi oleh kebanyakan bayi. Menurut Atikah dan Emma 2011 dan Dewi dan kawan-kawan 2013, agar tetap dapat menjaga kualitas, terdapat beberapa hal yang perlu dihindari oleh ibu menyusui. Di antaranya, yang pertama ada hindari mengkonsumsi alkohol. Yang kedua, jangan meminum obat-obatan kimia dengan sembarangan tanpa sepengetahuan dokter. Yang ketiga, hindari rokok karena zat nikotin. Yang keempat, ibu menyusui dianjurkan untuk membatasi minum kopi, teh, dan soda. Dampak kekurangan gizi pada ibu menyusui. Pada bayi, proses tumbuh kembang terganggu, daya tahan tubuh menurun sehingga bayi mudah sakit, mudah terkena infeksi, menimbulkan gangguan pada mata ataupun tulang. Dan pada ibu, gangguan pada mata, kerusakan gigi dan tulang, mengalami kekurangan gizi dan darah, kualitas ASI menurun. Ada yang ingin bertanya? Jika ada pertanyaan, tolong tinggalkan pertanyaan di kolom komentar tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.